Bisikan horor jalan tangisan di Zongliao. Nanto, halo para pendengar setia bisikan horor. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tersembunyi di balik kabut pegunungan Taiwan. Sebuah tempat yang sunyi, sepi, dan tak banyak dikenal. Namun menyimpan misteri dan kisah tragis yang membekas dalam ingatan siapa saja yang pernah melaluinya. Tempat ini dikenal dengan nama Ku Sheng Shan Lu, atau dalam bahasa Indonesia, Jalan Tangisan di Pegunungan Zongliao Nanto. Misteri di tengah hutan. Zongliao adalah sebuah daerah di wilayah Pegunungan Nanto, Taiwan Tengah, dengan hutan lebat dan jalan berliku yang sering berkabut. Daerah ini terkenal karena keindahan alamnya. Tapi, di balik panorama yang menawan, tersimpan kisah misterius tentang sebuah jalur sempit yang disebut Ku Sheng Shan Lu, sebuah jalan tua yang menghubungkan desa-desa kecil di tengah pegunungan. Penduduk sekitar sering memperingatkan para pendaki atau pengemudi yang nekat melewati jalan ini, terutama saat malam hari. Mengapa? Karena dari dalam hutan yang sunyi, sering terdengar suara, tangisan lirih, suara perempuan, kadang pelan seperti bisikan, tapi terkadang melengking seperti jeritan penuh kesedihan. Legenda tangisan gadis. Konon, bertahun-tahun silam, ada seorang gadis muda bernama Mei Ling yang tinggal di salah satu desa di sekitar pegunungan Zongliao. Ia adalah anak yatim piatu dan hanya hidup berdua dengan neneknya. Setiap hari, ia akan berjalan menyusuri jalan gunung itu untuk menjual hasil tani ke pasar. Suatu malam, saat badai besar melanda, Mei Ling memutuskan tetap berjalan pulang demi sang nenek yang menunggunya di rumah. Namun, ia tak pernah sampai di rumah. Esok harinya, tubuh Mei Ling ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Anehnya, tak ada bekas luka, tak ada jejak serangan. Tubuhnya utuh, tapi jiwanya seakan telah terkuras. Sejak kematian Mei Ling, penduduk sekitar mulai menghindari jalan tersebut. Tapi masih ada yang nekat melewatinya, terutama pendaki atau supir pengantar barang. Banyak dari mereka mengaku mendengar suara tangisan lirih, terutama saat cuaca berkabut atau hujan rintik turun. Seorang pendaki bernama Jun dari Taipei pernah menceritakan pengalamannya. Aku berjalan sendirian sekitar pukul 6 sore. Saat kabut mulai turun, tiba-tiba aku mendengar suara isakan. Kukira itu teman yang tersesat. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan putih melintas cepat di balik pepohonan. Dan saat itu, udara mendadak menjadi sangat dingin dan aku merasa seperti sedang diawasi. Yang lebih menyeramkan, ada sopir truk yang pernah mengatakan bahwa ia melihat seorang gadis muda berpakaian putih berdiri di pinggir jalan, meminta tumpangan. Tapi saat ia menoleh ke kursi penumpang, tidak ada siapa-siapa. Beberapa ahli supranatural Taiwan menyebut bahwa lokasi tersebut adalah pintu roh, tempat di mana dunia manusia dan roh sangat dekat. Karena kematian tragis, arwah Mei Ling dipercaya belum bisa pergi dan terus mengulang perjalanannya yang terakhir, mencari jalan pulang. Penduduk sekitar bahkan mengatakan, jika kamu melewati jalan itu dan mendengar tangisan, jangan menoleh, jangan bicara, dan jangan berhenti berjalan. Ada satu legenda mengatakan, jika kamu menoleh dan melihat matanya, kamu akan dibawa pergi. Jiwamu akan menggantikan miliknya, dan tubuhmu akan ditemukan keesokan harinya dengan wajah penuh ketakutan, sama seperti Mei Ling. Sampai hari ini,
Jalan tangisan di Zongliao tetap menjadi jalur yang jarang dilalui, entah karena kondisi jalannya yang berbahaya atau karena kisah seram yang terus menghantui daerah tersebut. Tapi satu hal yang pasti, kisah Mei Ling telah menjadi bagian dari ingatan kolektif warga Nantu. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke pegunungan Zongliao dan kamu berjalan sendirian saat malam turun, lalu kamu mendengar suara tangisan perempuan di antara kabut, jangan menoleh dan teruslah berjalan. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini di Bisikan Horor. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena malam-malam berikutnya akan ada lebih banyak kisah mencekam yang menunggumu. Sampai jumpa dan selamat malam. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.